Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardian Saputra. Saya dari kelas praktikum struktur RAG dengan asisten lab saya, Kak Bintang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum struktur data saya tentang modul 8 hash tables. Di sini ada dua permasalahan yang mana keduanya ini adalah yang pertama ini adalah tentang teknik quadratic probing, dan yang kedua adalah teknik double hashing. Nah, eh, kita hanya disuruh untuk menyelesaikan salah satu dari poin ini dengan mengidentifikasikannya dengan NIM. Kalau NIM-nya genap ya pakai nomor 1, kalau NIM ganjil pakai nomor 2. Karena NIM saya 71 ganjil, maka saya akan menyelesaikan poin permasalahan yang kedua. Di mana poin permasalahan kedua ini adalah mengimplementasikan teknik double hashing. Collision resolution-nya itu dilakukan dengan melakukan hash terhadap key menggunakan fungsi hash yang lain dan menggunakan hasilnya sebagai jarak penentu sel. Berikut ini, kemudian rumusnya dari fungsi hash kedua itu adalah ini, hash function 2 dengan parameter key sama dengan konstansa kurang dari sisa bagi antara key modulus C. Nah, di mana C ini adalah konstanta, yang mana dia ini adalah bilangan prima yang lebih kecil daripada ukuran tabelnya. Misal ukuran tabelnya 15, maka kita bisa ambil nilai 1, 2, 3, 5, 7, atau bilangan prima yang lainnya. Yang penting kurang dari ukuran tabelnya. Kalau 15 ya berarti kurang dari 15. Nah, kemudian hasil dari fungsi hash tersebut sebagai jarak penentuan sel, sehingga hash value sama dengan hash function pertama dengan parameter key dijumlahkan dengan hash function kedua dengan parameter key. Nanti gambarannya akan seperti ini. Initial problemnya di sini. Kalau successful search maka kayak gini. Kalau unsuccessful search maka akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke codingan. Di sini ada 3 kelas yang saya buat, yang mana yang pertama adalah stable. Stable ini adalah main class dari program yang saya buat, di mana isinya adalah penentuan nilai maksimum dari tabel yaitu 20, kemudian insert beberapa nilai ke dalam uh, objek the hash. Kemudian di sini juga ada case, di mana case ini fungsinya untuk menentukan fiturnya. Misal kalau ingin menampilkan sesuatu pakai show, kalau ingin memasukkan data pakai insert, kalau kalau show pakai s, kalau i itu insert nilai, insert data. Kalau F ini buat find, mencari data. Kemudian D ini untuk delete data. Kemudian masuk ke hash table. Kita masuk ke S dulu, di mana di show ini kita akan memanggil metode display table, di mana metodenya akan terletak di hash table ini. Sedangkan untuk instant variabelnya itu ada di kelas data, di mana di sini itu proses untuk pemrosesan dari instant variabelnya, yang mana nilainya adalah data. Di sini ada setter dan getter dari key. Kemudian ada displayFin. DisplayFin ini fungsinya untuk kalau udah ditemukan, nilainya ditemukan, maka menampilkan ini, gitu. Nilainya berapa, kemudian found, gitu. Kemudian kita kembali lagi ke display table, ke kelas hash table. Di sini ada membuat array hash array dari objek data. Kemudian membuat nilai size x dan y, di mana x dan y ini untuk menyimpan nilai dari hash function. Hash table ini untuk penentuan nilai maksimum dari tabelnya, ukuran tabelnya. Nah, kita masuk ke display table. Di display table ini nanti akan seperti ini tampilannya. Jadi menampilkan seluruh nilai yang ada di dalam hash array.
hasArray.getKey. Kita memanggil getKey-nya, yang mana ada di data sini, memanggil insert variabelnya. Kemudian di hash function pertama itu dengan parameter key, itu rumusnya pakai key modulus size, mengembalikan nilai dari key sisa bagi size, sisa bagi dari key terhadap size. Kemudian di hash function 2 ini yang menerapkan rumus tadi, konstansa kurang dari konstansa modulus size, di mana konstansanya itu bilangan prima kurang dari tabelnya. Karena tabelnya tadi adalah maksimum 20, maka di sini itu saya samakan kayak di modul itu pakai 5, jadi nggak masalah. Pakai 7 pun bisa atau 32. Yang penting prima kurang dari kurang dari ukuran table. Kemudian untuk insert, nilai insert ini, misal kita mau insert kita pakai i. Kemudian kita memasukkan value insert, ya, di mana value-nya ini akan memanggil metode dari insert, di mana insert ini membuat objek item dengan tipenya itu adalah data, dan mengambil parameter dari kelasnya. Kemudian key-nya itu mengambil nilai dari item.getKey tadi. Jadi nilainya diambil, taruh sini, nilai yang ada di hash array yang tersimpan. Kemudian X ini menyimpan hash function pertama dan Y ini hash function kedua. Jika hash array dengan indeks hash function pertama tadi tidak sama dengan 0, artinya tidak kosong, maka X plus sama dengan Y dan X modulus sama dengan size. Kemudian hash array indeks sama dengan item. Jadi kita masukkan nilainya ke dalam hash array. Itu. Misal kita mau insert nilai 80. Karena nanti nilainya 80. Coba kita show. Nanti ada nilai 80 di sini. Nah, nilainya ada di indeks ke 0. Kemudian masuk ke fitur ketiga, yaitu find. Jadi mencari data. Misal kita ingin mencari data 60, maka maaf saya ketika kita mencari nilai ini ya, kalau ketemu maka nilainya 4 gitu. Maka akan keluar 4 font nih. Jadi yang saya maksud tadi ini 4 font, di mana di case-nya itu memanggil metode display find, memanggil metode find dengan nilainya itu, nilai parameternya itu value di sini. Jadi X itu hash function pertama, Y itu hash function kedua. Kemudian ketika hash array X gak kosong, maka memanggil getKey-nya. Jadi kita mengambil nilai dari hash array dibandingkan dengan key yang kita masukkan ke sini. Itu sama apa enggak? Kalau ketemu, baru ntar mengembalikan nilai hash array dengan indeks X. Nah, kalau enggak ketemu, maka kita pakai X plus sama dengan Y, terus Y modulus sama dengan size, kemudian mengembalikan nilai 0. Kemudian kalau delete, ini masuk ke delete, ya kan, pakai metode delete dengan parameternya key, hampir sama dengan find. Jadi find ini bagian dari delete, jadi kita cari dulu, terus nilainya itu kita simpan ke term, kita simpan dulu ke term, terus kita hapus, habis itu kita return itemnya. Kalau nggak ketemu, maka diulang pakai X plus sama dengan Y, dan Y itu modul sama dengan size, mengembalikan nilai 0. Kalau misal kosong, ya udah 0 aja gitu. Coba kita delete nilai 4. Nah, delete. Kalau misal gagal, misal kita delete lagi 4, maka 4 for cold not deleted. Kita coba find nilai 4. Nggak ketemu lagi, padahal tadi sebelumnya udah ketemu gitu. Mungkin sekian saja dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.